Siapa yang pertama kali bergabung di live saya? Nggak ada ya? Belum. Kok tanya, maksudnya tampilan di HP kamu itu apa putih apa merah? Yuk, tunjuk. Pak Suji. Pak Suji, kok apa remak merah Pak Suji? Tadi kok kibon apa merah panjang? Apa ada merah? Iya kan merah ya. Iya, kalau ruangan. Mode namanya mode dalam ruangan. Apa Jin? John, dingin di pucuk John, dingin di pucuk. Dan maghrib hashtag satu. Ada nggak? Oh, tak tahu buat nak kelak mau lawi. Hotel ada tengah leen, oke. Sip. Boh, ada. Kenapa? Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kitab yang akan kita pelajari hari ini itu adalah kitab Akhlaqul Banin. Oh, ini kayaknya kok cantik keluk ah. Wah, baru manjung saya bibirang kocek merah na, muanang kocek glowing nah. Ya, efek, Mbak. Ya maksudnya itu gitu lah, efeknya kenapa nggak dikurangi? Cantik keluk, daki bunyak dan terokang kok mana? Ya sudah, lanjut. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Pada minggu yang lalu kita itu sudah belajar tentang apa judulnya? Seorang anak itu wajib berakhlak karimah sejak kapan? Ya, masih kecil. Itu bercerita tentang kisahnya anak yang bernama siapa? Ahmad. Jadi pada saat itu Ahmad lagi kemana? Ke kebun bersama siapa? Bersama ayahnya. Dan kemudian Ahmad ini melihat apa? Melihat bunga mawar yang sangat indah, akan tetapi bengkok itu. Jadi dari cerita ini dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil pelajarannya bahwa terutama kalian sebagai seorang perempuan yang mempunyai wajah yang cantik rupawan gitu ya. Jadi cantik nggak ada itu yang jelek, nggak ada cantik hidungnya semuanya dua, lubangnya matanya semuanya dua, nggak ada kan yang lubang satu, nggak ada kan ya, semuanya berlubang dua. Jadi semuanya itu cantik, maka karena cantik jangan bengkok dengan akhlak yang buruk gitu ya. Jadi kecantikan wajah itu harus diimbangi dengan akhlakul karimah agar supaya bisa menjadi bunga mawar yang tidak bengkok akan tetapi lurus gitu ya. Lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas ada-ada aja Asmawi ini.
kita akan membahas tentang bab yang kelima, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketemu? Ketemu? Halaman 6. Allah Subhanahu wa taala. Poin nomor 1. Poin nomor 1. Ayuhal waladul aziz, wahai anak-anak yang mulia. Jadi ini baik anak laki-laki maupun perempuan. Lestari aina kita buki. Kitab kamu kemana? Lestari. Ini Lestari, kita sudah mau menuju ke Mi Aidil. Kita sudah menuju ke bab 5. Artinya sebentar lagi kita sudah mau ujian semester. Lalu kalau sampai detik hari ini kamu belum juga punya kitab, lah terus bagaimana caranya kamu belajar nanti untuk menghadapi ujian? Ya, bisa ya beli ya, murah kok. Berapa? Cuma 6.000. 8.000. Dewi sudah beli, Dewi? Ada Kak Kola? Bukan Dewi. Dewi. Ya nggak apa-apa, pinjam, yang penting kan ada. Tapi kalau bisa ya beli. Nanti bagaimana caranya kamu belajar di rumah kalau kamu? Tapi aku kan Ibu ngajar di mana? Saya ngajar di Al Ghazali, ya. Pinjam nggak apa-apa, tapi yang upayakan beli. Toh cuma harganya 6.000. Maksud saya 8.000, ya 8.000 lah. Beli bakso saja semangkok 10.000. Itu habis dalam waktu mungkin 5 menit. Tapi beli kitab cuma 8.000. Ini nggak mungkin habis dalam 1 jam. Bisa kamu pakai seumur hidup. Bahkan dengan kitab ini bisa membuat hidup kamu jauh lebih baik. Tidak eman untuk beli kitab 8.000. Ya, zaman sekarang beli skincare aja nggak eman. Daerah Sumenep, ya. Oke, lanjut poin nomor 1. Ayuhal waladul aziz, wahai anak-anak yang mulia. Jadi kitab ini saja itu sangat memuliakan manusia. Anak-anak saja dipanggil dengan ayuhal waladul aziz. Maka kita ini sebagai orang biasa yang tidak mampu mengarang kitab, sangat tidak etis, sangat tidak wajar, sangat tidak baik jika kita tidak bisa memuliakan orang lain, gitu ya. Batang-batang. Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqaka. Pertama, Allah adalah sang pencipta. Jadi Allah yang menciptakan kita semua. Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan kamu. Jadi Allah yang menciptakan kita semua. Makanya Allah itu disebut dengan Khaliq, yang artinya sang pencipta. Dan kita, hasil ciptaannya Allah ini disebut dengan makhluk, ya. Jadi khalaqa itu fi'il madi, khalaqa itu fi'il madi, makhlukun itu adalah isim maf'ul, khaliqun itu adalah isim fa'il. Jadi sekali lagi, Allah sang pencipta, kita hasil ciptaannya disebut dengan makhluk. Oke. Kitab ini berhubungan dengan ilmu IPA. Di ilmu IPA kita tahu bahwa macam-macam makhluk itu ada berapa? Makhluk hidup Jadi ada makhluk hidup, ada makhluk mati. Maka siapapun makhluknya, mau hidup mau mati, segalanya diciptakan oleh sang Khaliq. Siapa? Allah. Oke. Lanjut lagi. Wahassana surataka, wahassana surataka. Dan Allah lah yang mempercantik wajahmu. Allah lah yang mempercantik rupamu, ya kan? Jadi karena Allah itu maha tahu, terutama perempuan itu akan cantik dengan 2 mata, dengan 2 lubang hidung, dengan 1 bibir. Maka Allah menciptakan kalian dengan sebegitu indahnya. Allah menciptakan kalian dengan sebegitu cantiknya, gitu.
Coba kamu bayangkan bagaimana seandainya ada manusia yang na'udzubillah misalkan sama Allah diciptakan dengan mata sebelah. Cantik tidak? Ya maksudnya matanya cuma satu misalkan. Enggak ada di sini lurus misalkan. Cantik tidak? Gak cantik pastinya. Pasti yang cantik perempuan itu kalau matanya ada dua, hidungnya ada dua, bibirnya, pipinya. Maksudnya hidungnya berlubang dua. Bisa kamu bayangkan bagaimana seandainya hidung kamu berlubang satu? Bisa nggak kamu bernafas? Bisa. Ya tapi kan kamu nanti suaranya sengong. Iya kan? Gitu. Jadi karena Allah itu sudah maha tahu, Allah itu sudah maha tahu yang terbaik buat makhluknya, makanya lubangnya dikasih dua hidungnya, sehingga kamu bisa bicara dengan normal. Kalau hidungnya ditutup satu, yang akan terjadi adalah kalau kamu bicara sengong kayak gini, nggak enak kan kedengarannya, gitu. Jadi makanya sekali lagi saya selalu bilang, jangan pernah kamu menyesali apa yang terjadi kepada dirimu. Karena itu adalah versi terbaik menurut Allah, ya. Oh, ya, Mama Firtika. Alhamdulillah. Anaknya mau duduk di sini ya. Siapa anaknya, Mbak? Ibu alumni mana ya? Nantilah saya jawab komentarnya ya. Oke, lanjut lagi. Bi an a'taka ainaini tanzuru bihimal asya. Ketemu? Oh, Firda. Iya ada, alhamdulillah. Firda anaknya baik. Cuma hari ini nggak hadir karena Firda mukim, jadi nggak ikut pembelajaran siang ya. Kenapa? Sakit. Oh, pulang. Tahu. Oke, lanjut lagi. Jadi salah satu bentuk dari keindahan, kecantikan rupa yang Allah berikan kepada para makhluknya itu adalah bi an a'taka ainaini tanzuru bihimal asya. Allah itu memberi dua mata yang fungsinya untuk melihat. Jadi ini juga berhubungan dengan Oke, sudah. Ya Allah Rabbi, astagfirullahaladzim. Ini mengganggu konsentrasi. Maaf ya, saya fokus aja ke kalian. Oke. Jadi ini sekali lagi ilmu Akhlaqul Banin ini juga berhubungan dengan disiplin ilmu IPA. Ya, di IPA kita tahu yang disebut dengan panca indera. Indra ya, panca indera. Panca indera itu salah satunya adalah mata. Mata itu fungsinya untuk melihat. Dan kenapa sama Allah dikasih mata? Karena itu adalah versi terbaik menurut Allah agar supaya makhluknya itu indah. Bisa kamu bayangkan sekali lagi bagaimana jika kamu tidak punya mata? Dahi kamu itu tiba-tiba lebar sampai hidung. Mau? Nggak mau ya. Kamu bolehlah kalau di rumah pegang handphone, kamu bolehlah browsing IE. Coba kamu berikan foto kamu ke bel berdering, bel. Lulusan Mesir. Saya sambil Panggilin Mbak Siapa? Rafid Ansari Putra. Ada salam dari mamanya Firda, nitip Firda biar jadi anak yang soleha. Ini ibu ketua yayasan hadir di sini. Mana Kak? Antus Durun. Apa? Dan saya jadi sama Om Mbak. Laki-laki kelas 9 absen pulang di antrian. Sama. Yuk. Rafid Putra Ansori dan santri putra lainnya. Santri putra lainnya. Terus Yang berada di Braja. ya apaan jarka beraja tanya cak lecak. Itu lah nyaman anak kan. Boy kan datuk maksudnya kok. Iya diri ya lambat. Pak, tidak boleh orang saya kamera jadi dulu. Ngamar dulu. Braja laboratorium. Terus Atau dimanapun. atau dimanapun.
berada, Berada, silakan kembali ke asrama Putra silakan ke pondok. kembali ke Pondok Putra. Pak ke kamar tidak? Jadi nama. Sini Rarul, Pondok Ah, Pak, kembali Pak. Iya. A. Agar agar hari. Hah? Apa intinya, Pak? Oleh ada sama suruh boleh berbahasa Arab, morotnya bunyai, morotnya apa? Ya, apa Sugi Ria? My friend. Oleh ada sama suruh sakit kok, Pak. Agar supaya kesehatannya terjaga. Tidak ada yang masuk rumah sakit. Kesehatannya terjaga. Hati-hati pancaroba nanti opname lagi. Barang Bapak Pak. Ya bener. Ambu Pak Suci mek cincin dong. Latif Putra Ansori. Asmawi, terima kasih. Aku disawer loh sama Asmawi. Lab IPA atau dimanapun berada, silakan Sebentar dulu ya, kembali ke masih Pondok ini Putra apa namanya? agar supaya Ada pengumuman. kesehatannya terjaga. Hati-hati pancaroba. Nanti opname lagi. Bahkan kok lah hafal bahasanya Google, nanti opname lagi gitu ya. Oke, lanjut. Wa udhunaini tasma'u bihimal aswat. Dan salah satu bukti versinya Allah untuk memperindah rupa kita para makhluknya itu adalah Allah memberikan udhunun. Apa udhunun artinya? Telinga. Pinter Ibu Ketua Yayasan. Udhunun telinga ya. Jadi Allah itu memberikan dua telinga yang berfungsi untuk mendengarkan aswat. Apa aswat? Sautun aswat artinya apa? Suara. Pinter Pak Suji di belakang ya. Jadi ya, kamu kan meskipun bukan guru kan muridnya guru, juga harus pinter kayak gurunya toh. Lanjut. Walisanan, dan Allah juga memberikan lisan. Apa lisan yo? Iya, famun bisa. Tatakallamu bihi, sehingga kita itu bisa berbicara dengan lisan. Kamu nggak tahu ya, Pak Suji yang mengisolasi, bukan mengisolasi, yang bibirnya murid pernah dikasih isolasi. Nggak pernah lihat? Nanti tanya ke Pak Suji, tolong buktikan murid yang bibirnya dikasih isolasi itu apakah bisa bicara? Nggak bisa. Gitu. Jadi seandainya lisan kamu itu tertutup, ya kamu nggak mungkin bisa bicara gitu ya. Wa yadaini tastamiluhuma, dan Allah memberikan apa? Yadun artinya tangan. Betul. Tangan kamu ada berapa? Ada dua. Jadi di sini ada yadaini artinya dua tangan. Jadi Allah itu juga memberikan dua tangan yang bisa kamu pergunakan. Tangan fungsinya untuk apa? Makan. Banyak banget, tidak hanya makan ya. Makan oke, pakai tangan. Apa lagi? Aduh, kok contohnya cebok ya. Bercebok pakai tangan, menulis pakai tangan. Apa lagi? Alako pakai tangan. Banyak banget ya fungsinya tangan. Jadi sekali lagi, itu adalah caranya Allah untuk memperindah kita sebagai makhluknya gitu. Begitu komplitnya kita itu diberi nikmat oleh Allah, maka sekali lagi patut kita bersyukur. Alhamdulillah kita punya dua tangan ya kan. Ada kan yang naudzubillah, mohon maaf, ada kan yang satu tangan gitu. Atau yang kemarin saya lihat itu di media sosial, ada anak yang bernama Arumi yang kemudian karena sakit gampangnya, jadi tangannya tuh satu harus diamputasi. Miris banget kan ya. Ada juga TK, anak TK. Siapa? Oh itu bukan nggak punya tangan, itu cuma apa rupa suji Robi, rupa suji apa jauh bengkok ya? Bengkok itu cuma bengkok, tapi masih bisa digunakan meskipun tidak senormal kita gitu kan. Makanya kita itu wajib bersyukur loh.
Bersyukur dengan bilang apa minimal? Alhamdulillah. Jadi kemarin itu minggu-minggu yang lalu pernah saya memulai pelajaran dengan bersyukur. Di UUN bersyukur, bilang alhamdulillah. Kamu bersyukur atas apa UUN? UUN bilang alhamdulillah BK kalau bisa ngabas. Iya tepat. Bagaimana kalau UUN misalkan buta? Nauzubillah kan ya. Lalu Bilkis kemarin juga bilang alhamdulillah BK kalau neng sekolah betul. Buktinya dua teman kita hari ini nggak sekolah, ya kan? Wulan sama Mirza. Kenapa nggak sekolah? Ada yang sakit, kan? Jadi syukur alhamdulillah kita itu masih Allah berikan kesehatan, jadi bisa sekolah. Gitu. Apalagi sekarang itu yang seperti saya katakan barusan di Google itu. Jadi karena sekarang itu sedang pancarobah ya, peralihan dari musim panas ke musim hujan. Jadi hati-hati karena tubuh kita belum terbiasa dengan yang dingin-dingin, gitu kan. Hati-hati jaga kesehatan biar supaya apa? Kita bersekolah dengan lancar gitu. Lanjut lagi terakhir, warijlaini tamshi alaihima. Terima kasih Sugi. Iya ngomen ya Sugi, aku komentar Sugi selalu punyai. Jangan alhamdulillah Pak Suji. Amin gitu. Warijlaini tamshi alaihima. Apa rijlun artinya? Ayo. Ini saya kasih kode ini rijlun. Iya, soko betul. Iya kan apa soko? Kaki betul. Rijlun itu kaki. Kalau rijlaini berarti dua kaki, betul isim tasniyah. Jadi Allah itu juga memberi kita dua kaki yang berfungsi untuk apa yo? Berjalan, betul. Tamshi alaihima yang berfungsi untuk berjalan. Nah, ini yang paling penting ini disimak ini. Wa aklan. Kenapa saya bilang penting? Karena ini yang bisa membedakan kita dengan yang lainnya. Wa aklan, apa artinya aklun? Ayo, ini bahasa Arab yang artinya mirip-mirip dengan bahasa Indonesianya. Akal, betul. Jadi Allah itu memberi kita akal, ya. Aklun itu akal, yang dimana dengan akal tersebut gitu, ta'rifu bihil khairah minasyarri. Kita itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu kan? Jika seandainya kita itu kemudian tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka artinya akal kita tidak berfungsi toh. Iya kan? Nah, dan bahkan ini mungkin satu-satunya ya, yang membedakan makhluknya Allah itu kan banyak ya, ada manusia, ada hewan gitu kan. Yang membedakan salah satunya adalah akal. Kenapa hewan itu, sapi misalkan yang ada di sekitar kita, sapi meskipun tempatnya banyak kotoran, tapi bisa nggak sapi tidur? Bisa. Kenapa? Karena sapi tidak punya akal gitu. Dia sudah terbiasa dengan kotoran itu. Maka kita sebagai manusia, jika kita itu terbiasa dengan sesuatu yang kotor, ya berarti akal kita tidak berfungsi sama dengan sapi. Makanya kalau saya pribadi, guru-guru yang lain juga pasti sebelum ngajar pastikan ada sampah. Gak ada kan? Kalau ada sampah, siapapun yang membuat sampah, jawabannya adalah kita yang membersihkannya. Jadi jika ada sampah, jangan heran, dia berdatang sampah, nggak usah, ambil aja, buang aja ke tempat sampah. Karena kenapa? Kalau kita itu terbiasa dengan yang kotor, kita terbiasa dengan sampah yang berserakan di mana-mana, maka yang berarti akal tidak berfungsi. Kalau akal kita tidak berfungsi, maka apa bedanya kita dengan sapi? Apa bedanya kita dengan ayam yang bisa di mana saja misalkan? Ya kan? Kamu mau sama kayak sapi? Makanya jadi akalnya harus difungsikan. Terus lagi lanjut, wa an'ama 'alaika bisihhati wal afiyah. Jadi Allah itu memberi kita nikmat yang luar biasa, yaitu berupa sehat wal afiyat.
Nah, ini yang sering saya bilang dan ini penting untuk kamu ketahui ya. Kenapa? Nikmat sehat saja tidak cukup. Ya. Kita itu butuh afiatin. Jadi nikmat sehat harus bergandeng dengan afiat. Sehat wal afiat. Artinya apa? Tidak hanya fisik kita yang sehat, tapi jiwa kita juga sehat. Nah, sekarang kebanyakan zaman now itu fisiknya aja yang sehat, tapi jiwanya tidak sehat. Ada kan? Contohnya seperti siapa? Mon. Ya. Nauzubillah ya, nauzubillah. Ada misalkan contohnya lagi seperti Moh dan si Cici. Dia itu kita kenal dengan sebutan orang gila, ya kan? Orang gila itu apakah fisiknya lemah? Tidak, kuat banget fisiknya. Orang gila itu kalau jalan dari Batam mau ke Semenep jalan kaki sehat itu. Enggak ada kok sakit toot, enggak ada kok sakit apapun, nyaman aja jalan. Kuat kan fisiknya? Coba Dewi. Orang aja dan dari enak ke Semenep, apa yang terjadi? Aduh, langsung opname Dewi, opname otomatis gitu. Lasih, Putra, Ansori, dan santri putra lainnya yang ada di lapangan Raja, Lab IPA, atau dimanapun berada, silakan kembali ke Pondok Putra agar supaya kesehatannya terjaga. Hati-hati, pancaroba. Nanti opname lagi. Ya kapan-kapan. Ya kapan-kapan. Oke, sudah lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi sekali lagi kita itu sehat saja tidak cukup. Kita butuh afiat, kita butuh kesehatan mental, kita butuh kesehatan jiwa, gitu ya. Jadi sehat fisik saja tidak cukup. Kita butuh kesehatan jiwa, kita butuh kesehatan mental. Karena mau sekuat apapun fisiknya, kalau mentalnya terganggu, tetap saja sebutannya orang gila. Kamu mau jadi orang gila? Nah, oke. Jadi kalau kamu nggak mau jadi orang gila, jaga kesehatan mental. Wi. Ke rumah HP, Wi. Oke, Mbak, gara-gara apa? Kok bisa mentalnya itu? Ya Allah, kenapa HP ku kayak gini? Gara-gara apa mentalnya itu terganggu? Banyak banget ya. Banyak banget yang mengganggu mental kita, terutama. Makanya saya sering sekali bilang, jangan suka main ayang-ayangan. Siapa ya yang main ayang-ayang? Siapa ya yang suka main ayang-ayangan? Ayang tangga. Bibisarin. Iya, tak ngerti ke berpacaran. Ayang-ayangan itu banget, sangat mengganggu terhadap kesehatan mental. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa buktikan. Kamu tanya, jangan ngalami sendiri. Kamu tanya kepada teman-teman kamu yang kamu kenal, yang dalam tanda kutip dia punya pacar. Dia pasti pernah mengalami marah, ya kan? Dia pasti pernah mengalami kesal. Dia pasti pernah mengalami sakit hati. Nah, sakit-sakit yang demikian ini, perasaan-perasaan yang demikian ini yang dapat mengganggu kesehatan mental. Gitu. Contoh misalkan Uun kan punya pacar, Uun kan punya tunangan. Kamu hasil perjodohan ya, Un? Nah, hasil perjodohan misalkan. Tapi Un mau, ya kan?
Mau. Tapi Uun mau. Uun saya tiba-tiba aja Uun lihat ada pacarnya, ada tunangannya sedang ngechat dengan perempuan lain misalkan. Maka apa yang Uun rasakan? Pasti Uun kesel kan? Pasti Uun marah kan gitu. Tiba-tiba saja Bilqis bilang, "Uun, coba kita apa ya?" "Iya kok Padahal hanya bilang mau pinjam kitab. Tapi kenapa reaksimu? Iya kok Kenapa? Karena sejujurnya dia itu sedang marah kepada tunangannya itu. Selingkuh. Pernah yuk, pernah. Adit bantu tap-tap layar Adit. Bantu sawer juga Adit alumni. Oke, gitu. Jadi terakhir, wa wada'ar rahma fi qulubi walidayka hatta rabbayaka tarbiyatan hasanah. Yang terakhir, Allah itu meletakkan kasih sayang di hati orang tua kamu, sehingga orang tua saya dan kamu itu bisa memberikan pendidikan terbaik. Contohnya dengan mempersekolahkan kita ke Al-Ghazali. Orang tua kalian memilih Al-Ghazali sebagai sekolah terbaik buat kalian itu tidak salah. Karena di sini kalian tidak hanya diajari tetapi kalian juga dididik. Tuh ya. Yang kedua sekarang terakhir. Ya tanya apa, Bi? Mon badakan nyala gerobak. Bola nyala gerobak. Pas gerobak ke wajib ebalis na banten, Mbak. Bada orang lanyala wajib ebalis panten. Punten. Berarti namun malas akal tak sehat. Mungkin mula ko nyala bae Cuk beles. Sakit apa kamu tiba teman, Mbak? Nanti saya nyala susah kiba. Itu betul. Berarti selanya aja yang mengalami gangguan jiwa. Mengalami gangguan jiwa. Satya, Bu, nanti tinggal pilih. Mbak mau menjadi orang yang jiwanya sehat atau mau menjadi orang yang jiwanya tidak sehat alias gangguan jiwa. Kamu mau jadi yang mana? Sehat. Semua orang pasti pilih jiwa yang sehat. Hanya orang yang jiwanya terganggu yang mengalami gangguan jiwa. Ya kan? Mau berarti saya tanya, apa mata oleh malas? Karena kita itu sedang berusaha mencontoh Rasulullah. Ini berhubungan lagi dengan mapel SKI. Rasulullah itu jangankan hanya dicubit, lebih dari itu. Rasulullah itu bahkan pernah suatu ketika sama orang-orang yang benci dilempari kotoran hewan. Apakah Rasulullah marah? Tidak sama sekali. Bahkan Rasulullah berkata, semoga yang benci kepadaku Allah beri hidayah. Kata sahabat itu tak dari ya Rasul. Panjenengan ika ampun lempare kotoran. Mbian tak malas tingkel kulit si merasa. La. Buat nakan jiwanya sehat. Saya lemparen kotoran jiwanya terganggu alias mengalami gangguan jiwa. Apa orang gila itu disebut orang gila? Karena jiwanya terganggu. Itu mengalami gangguan jiwa, akhirnya disebut orang gila. Gitu. Maka dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sudah kita bahas sampai pada bukti-bukti Allah itu memperindah, mempercantik rupa kita itu, maka dari itu yang kedua, fayajibu alaika antu azima rabbaka. Maka wajib bagi kita itu untuk mengagungkan Allah dengan bersyukur, dengan berzikir subhanallah, dengan beribadah. Itu salah satu contoh, salah satu bukti, salah satu usaha kita mengagungkan Allah, karena sudah Allah itu sangat baik sekali kepada kita.
memberi kita mata, memberi kita hidung, memberi kita kaki, beri kita tangan, beri kita akal, beri kita kesehatan. Dengan semua nikmat yang Allah berikan itu, maka wajib bagi kita mengagungkan Allah. Kun situng dit, buon korang dit. Sudah lanjut. Yang kedua, wa tuhibbahu wa tashkurahu ala jami'i ni'amihi. Jadi sekali lagi wajib ya bagi kita bersyukur. Coba saya tanya Lestari, kenapa kita itu wajib bersyukur pada Allah? Kenapa kita tuh wajib bersyukur kepada Allah? Maksudnya katanya. Ya kenapa kamu bersyukur pada Allah? Boleh, Pak. Berterima kasih. Kenapa? Menurut kamu, kenapa kamu itu harus mengucapkan terima kasih sama Allah? Gak usah malu-malu. Oke, kita simak jawaban teman kamu ya. Cici, kenapa kita tuh harus bersyukur pada Allah? Karena kita diberi tubuh. Iya, karena kita sudah diberi nikmat yang luar biasa. Lestari nggak ngeh ya. Lestari itu bisa sehat. Itu kan nikmat, iya kan? Nikmat kan? Lestari itu dikasih mata 2. Itu kan nikmat dari Allah, iya kan? Lestari dikasih tangan 2 normal. Itu nikmatlah dari Allah. Siapa jika bukan Allah yang bisa menciptakan mata 2 untuk melihat? Siapa jika bukan Khalik? Jika bukan Allah yang menciptakan 2 tangan sehingga bisa memegang apapun itu? Kan ya kan? Maka itulah Lestari, semua nikmat-nikmat itu yang harus kita syukuri. Ya. Bersyukur itu minimal dengan apa? Alhamdulillah. Minimal bilang alhamdulillah. Tetapi yang terakhir ya, bilang alhamdulillah itu tidak cukup ya. Alhamdulillah itu harus kita iringi dengan yang pertama adalah melakukan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Salah satunya adalah sholat. Makanya saya selalu bilang jaga sholatnya. Kalau kamu tidak bisa melakukan sholat sunnah, maka minimal sholat wajib yang 5 waktu tidak kamu tinggalkan. Siapa tadi yang tidak sholat subuh? Kenapa kamu subuh, Cici? Haid. Ya kalau haid mah nggak ada kewajiban. Kalau kamu Lestari, kenapa nggak sholat subuh? Bangunnya siang itu. Kalau kamu bangunnya siang Lestari itu nggak apa-apa, kamu sholat subuh, namanya qadaan ya. Misalkan Lestari tidur jam 7 atau jam 10 lah, jam 10 malam. Lalu Lestari nggak bangun, nggak dengar apapun, benar-benar tertidur pulas gitu. Begitu Lestari buka mata, ternyata ya Allah sudah jam 8 pagi misalkan ini, maka otomatis Lestari tidak sholat subuh. Mbak, boleh nggak sholat subuh di jam 8? Boleh. Mungkin lah, Bapak. Iya. Kan itu merupakan a'dzarus sholat. Dalam ilmu fikih a'dzarus sholat itu ada 2. 1 karena tidur, 2 karena lupa. Jadi artinya orang yang tidur boleh tidak sholat, orang yang lupa boleh tidak sholat, tetapi sholatnya dikode. Asalkan tidurnya benar-benar tidur, tidak mendengar apapun. Contoh, Lestari tidur jam 4:30 dibangunin sama mbaknya. Bulan, kanan saya manggil Bulan. Cakap siapa jangan subuh tanggal 5 lah. Orang macam, iya dulu mak, mama taking, buat apa jangan aku lemak. Ternyata begitu buka mata jam 9. Tak ada bukan? Maka itu tidak termasuk dalam a'dzarus sholat, tidak termasuk dalam udurnya sholat, itu termasuk dalam lalai. Faham? Oke, jadi sholat ya, karena sholat itu adalah salah satu bukti, salah satu usaha
yang bisa kita lakukan untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Ya, kalau kamu tidak sholat berarti kamu tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tebuna Allah, jika kamu bersyukur maka Allah akan terus menambah nikmat kamu. Bilqis asokor andi mata, Bilqis asokor andi elong, Bilqis asokor andi pepe, Bilqis asokor apa-apa, maka bi Allah tambahi nikmat tu. Oh Satya Bilqis asokor andi mata, maka bengkok Bilqis ebrin arjekeh tambahan, maklai matanan ningalain kas mobil Alphard misalkan. Alhamdulillah ya Allah, mak kau lihat kelar meli Alphard misalkan. Oh, Bilqis asakor, beriin kopeng sebisa ngeding biingkok tebuna Allah, maka tambahna nikmat Bilqis epa kelarah meli iPhone Pro Max 50 misalkan, sehingga kalau nelpon nange kopengnya langsung ceng misalkan kayak gitu. Jadi terus jika kalau kamu bersyukur terus ditambah sama Allah nikmatnya. Akan tetapi jika kamu tidak bersyukur, tabuna Allah apa? Inna azabi lasyadid. Tabuna Allah tang seksaan dia cek peti nah. Saya kocak peti bisa jadi nauzubillah mon baan andik mata bisa ngabes, tapi ban tak sekoren matana bisa ngabes, bisa jadi matana ban dia pangabes, nauzubillah misalkan ban ngabes orang tua na ban tetap berak samisan, kamu kan kayak gitu. Jadi kita harus bersyukur dan wayajata naiba nawahiyahu, dan menjauhi larangannya. Ya, apa yang Allah larang itu harus kamu jauhi. Mbak, Ya. kan aku begini kan baru satu lewat Jepang pacaran lebih terus pacaran lebih aja tuh sana meninggalkan sholat kan itu. Betul. Karena dengan berpacaran itu bisa membuat kita lupa diri untuk sholat. Kalau pacaran itu bisa membuat kita lupa diri untuk belajar, ya kan? Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jadi yang ketiga itu kesimpulannya ya. Yang ketiga itu kesimpulannya idza jababta rabbaka, jika kamu mencintai Tuhan kamu, jika kamu melakukan perintah Allah, jika kamu menjauhi larangannya Allah, maka Allah akan terus menambah nikmat kamu dan menjadikan kamu orang-orang yang dicintai oleh para makhluk, dan Allah juga akan menjaga kamu dari hal-hal yang menyakitkan. Tuh ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Jadi paham ya. Jadi sekali lagi sedikit ilmu yang kita pelajari hari ini tentang kitab Akhlaqul Banin membuat kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat Allah berikan kepada kita, dan membuat kita mampu menjauhi larangannya Allah, sehingga nikmat Allah terus bertambah untuk kita beserta dengan keluarga. Amin. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah. Dan Fatihah ilal musannifu hadal kitab. Pengarangnya itu adalah Ustadz Umar bin Ahmad Baraja. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Bi barakatil Fatihah. Farhan telat, absensi pulang di jam pukul 14. Rosi, Itin dan Rafa tidak nyetor hafalan. Silakan setorkan, jika sudah nyetor baru absen pulang. Jika tidak nyetor, maka tidak pulang. Oke. Mak Solap ya, ini apanya namanya? Ya,
terbuka pencahayaan tak bagus dan kok cara apa klik HP malah merah Iza. Mohon kok selama kamu kok pengen sharing-sharing terkait dengan pertiktokan. Banyak puru muncul Iza, kok lah mulai kelang nge-live. Kau lah cuman bayar 1,5 jam. Iya setengah jam. Mana baik 14 ya? Kan keluarnya 13.20. Iya. Kamu tahu jawabannya kenapa masih 13 lah. 13.20 jadwal pulang ditambah 30 menit menjadi jam 2 pas. Tambah apa boleh? Ambo. Ah. Sudah? Hamdi. Apa Hamdi tayo? Terus lo ya. Izar ya, engkau mulai beri mula saya tanya Izar ya siapa? Si masalah aku tak certi ya Izar, beremah cara ngeklik tahu buat nasapa roh. Cak kumpera anak-anak ini. Kemarin sana enggak. Oh, telemari alef baru bisa etengku ya. Oh iya, engkau ora kala ka murid-murid kayak guna ya tak ngerti lah soal pertiktokan. Bon kun bara ngelek Iza sawir yuk dah akhiri ya wallahu a'lam Bisa. tidak udah tahu sawir masuk adit alumni adit ada nasahlum Berapa ratus juta? 50 juta Valen ada ya Pak Sujar ya berempat Pak Sujing tak tahu kia ya Lupi tadi loh. Oh tadi ya. Seret 5. Tabo di kaya ring boleh nggak? Tadi ya boleh. Ya pakai lagi, Pak. YouTube kali HP na tak sehat, minta alir ya. Punya 2 anak saya. Ya. Ya, tina rambu. Mata ra jadi ya? Maun. Mak tara dia dah rapar ya. Not my style. Not my style. Boh, mak tetir aja ya apa? Geser ke kiri untuk menutup kanan, kiri. Dia marah kiri desak. Kalau suka bara, kiri lah. Oh, temu. Spill kamera belakang Bu Ika. Kalau kamera belakang ini yang kelihatan nanti murid-murid. Mbak, katanya nggak boleh kalau murid-murid itu nge-live, masuk ke live, takutnya diblokir akunnya. Saya ini tak pasti tahu kalau soal pertiktokan. Ini saya juga tadi belajar ke murid-murid. Iya, oh ya, karena murid-muridnya belum cukup umur katanya, Mbak. Jadi makanya nggak boleh dimasukkan ke live TikTok. Waka. Apa? Iya, corak aku nge-live jadi ya. Oke, mari Pak, berhenti pembelajaran hari ini sudah dimasukkan semua. Ayo disiapkan, baca doa. Kak, saya ini aja ya, spill kondisi kantor aja. Wait, intadirlah datan. Putar kamera ya? Kok putar kamera sih? Duh, tak tahu lah Pak, pusing kok Pak. Putar kamera beda ya sama kamera belakang? Oh beda. Putar kamera. Coba dulu Pak. Mak solap iya solap ya. Apa nasi mak solap tayo? Pusing kok Pak. Kayaknya dia sih masalah Pak, tapi tinalang kok juga sudah mau berhenti mau pulang Mbak. Sudah jam pulang ini 13.20. 5 menit lagi. 5 menit lah. Yuk, disiapkan. Wi, sampana kiba Wi. Iya, bukan saya tisu. Siapapun yang bertanggung jawab kan? Dari pahala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa
وجعلنا وقرابات لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Amin ya arhamar rahimin. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum Kaulah kada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu wajib. Oh, iya. Duduk. Iya, kayak gitu ya. Hei. Kalong Ya, dapat. pulpen nanti. Dapat. Enggak kada juga sih. Ke hidung cici dicium. Lah. Bukannya apa, biar kamu nanti ke guru-guru yang lain, ke orang tua kamu, ke siapapun. Kalau ikum kayak gitu ya, dicium. Siapa tahu dari ciuman ini kamu mendapatkan barokah. Amin. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada semua yang sudah bergabung. Semoga kita bertemu lagi besok ya, jam 7 sampai jam 8.20. Saya akan live lagi dalam mapel hadis ya, kitab Arba'in Nawawi. Terima kasih. See you tomorrow. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada yang sudah memberikan apresiasi kepada saya ya. Adit sama siapa tadi? Siapa tadi ya? Asmawi kayaknya ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini ya? Bagaimana ini caranya saya berhenti nih? Oh, Mbak, suka mana kau? apa itu? Kabel. Ini mana ini? Ada dalam tak? Iya. Saya ke mana? Hah? Bawa paling bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum. Sebelah kamera belakang. Nggak bisa kamera belakang. Murid soalnya murid. Saya akhiri dulu.